Biar enggak, saya enggak duduk, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Sahibul Bait yang mengundang kita datang ke tempat ini, Bapak Haji Tariman beserta istri dan keluarga, dan terkhusus para bapak-bapak TNI Polri yang hadir di tempat ini, juga ada di tengah-tengah kita insya Allah akan hadir Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Muhammad Toha SH yang dalam perjalanan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Ibu, halo Ibu, Abu, kalau saya kasih pilihan Ibu, mau ndak saya kasih mobil tapi tidak punya anak? Pilih mana Ibu? Pilih mana Ibu? Pilih anak. Oke, saya kasih lagi pilihan. Ibu-ibu punya anak, punya rumah, punya mobil, tapi suami kawin lagi, mau ndak? Ada yang mau, ya kan? Dengar itu Pak Haji. Nah makanya anak itu penting. Coba lihat, ada orang, ada kawan saya yang bertahun-tahun tidak punya anak, sudah lebih 7 tahun menikah tidak punya anak. Lalu dia melakukan program bayi tabung, dia sudah bayar 300 juta, tinggal di Bandung untuk mengikuti program itu, ternyata tidak punya anak, tidak jadi sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita, terutama Pak Haji Tariman, Allah kasih anak, maka kita bersyukur. Itulah sebabnya kenapa kalau ada orang lahir anaknya tasyakuran. Ibu tahu enggak artinya itu tasyakuran? Tasyakuran bahasa Indonesianya syukuran. Itu tasyakuran, itu bahasa Indonesianya syukuran. Oke, ada orang punya anak tapi tidak punya rumah. Ada yang begitu? Masih ngontrak-ngontrak, sudah 4 anaknya. Ada yang begitu? Ada. Alhamdulillah Pak Haji Tariman punya rumah, punya anak. Ada rumah, punya anak, tapi apalagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada yang begitu? Ada. Alhamdulillah Pak Haji Tariman tidak. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ada lagi orang setia suami istri, ada anaknya, ada ruamanya, sempat tasyakuran, tapi yang diundang hanya ustaz lokal. Sekarang ustaz internasional, Ustaz Dasat Latif. Dan saya senang Pak Haji, saya terima kasih sekali, ternyata Bapak masih muda. Saya pikirnya Bapak usia 70 tahun.
Saya senangnya acara ini bergeser-geser Pak, berapa kali pindah-pindah. Dan saya juga baru tahu ternyata acara ini berjam-jam naik mobil. Saya pikirnya di Palembang, tahu-tahunya dibilang 4 jam naik mobil Ustaz. Astagfirullah. Untuk Pak Rudi temani saya bercerita, ya. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur. Cara bersyukur kalau punya anak, tasakuran, dapat jabatan, dapat promosi, dapat harta, dapat kebun sawit lancar, ya, dapat menantu yang baik, anak diterima jadi pegawai, sehat dari penyakit, maka pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas, cara mengucapkannya harus sempurna dan ikhlas. Ada orang cara mengucapkannya tidak sempurna, tidak jelas apa dia bilang. Wih, anakmu lulus, alhamdulillah alamin. Wih, tabrakan mobil, tapi alhamdulillah anakmu tidak luka, alhamdulillah alamin. Apa artinya itu? Alhamdulillah alamin. Maka ucapkan dengan sempurna. Kalau mau berbekas, coba amalkan Pak. Coba ibu-ibu amalkan. Ucapkan hamdalah, usap dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti ada bekasnya. Atau usap wajah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik polisi dapat promosi sekolah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah siksa kiri kanan, tidak lulus, jangan bilang alhamdulillah, tapi apa diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu, dapat anak, punya rezeki, bisnis jalan, acara lancar, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara bersyukurnya sujud syukur. Bagaimana caranya sujud syukur Ustadz? Sama ketika sholat, cuma bedanya tidak harus ada wudhu. Tapi kalau paling bagus Pak Taji Tariman dan istri, sujudnya langsung sujud. Selesai sholat maghrib, langsung sujud. Apa kita ucapkan? Boleh dengan kalimat saya, boleh dengan kalimat ibu masing-masing. Seperti ini, ya Allah, terimalah sujud hamba sebagai rasa syukur kami kepadamu atas nikmat yang kau berikan. Engkau memberikan kami anak yang kedua atau dan seterusnya. Ya Allah, terimalah sujud hamba sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas berlangsungnya acara penuh hikmat dan sukses. Bersyukur, cara sujud syukur. Yang ketiga cara bersyukurnya adalah bertafakkur. Tadi bertasakur. Tasakur itu mengucapkan hamdalah. Kalau tasakur mengucapkan hamdalah. Kalau tafakkur orang Bugis bilang tafakkur. Apa itu? Evaluasi diri. Evaluasi diri terhadap apa? Nikmat yang Allah berikan, kita gunakan jalan agama Allah. Nah sekarang Pak Haji dan keluarga, Allah kasih rezeki, Allah kasih anak, alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukurnya? Didik anak. Mas, saya panggil mas saja ya. Mas, cara mensyukuri ada anak, satu, kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Nama yang baik bukan nama pemain bola. Nama yang baik bukan nama artis. Nama yang baik, nama yang ada di dalamnya doa. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau semua yang hadir di sini tidak ada namanya. Paling repot kita pilih caleg kalau semua caleg tidak ada namanya. Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, Anu siapa? Bayangkan kalau tidak ada nama semua. Maka nama penting. Kenapa penting nama? Satu, nama adalah doa. Nah misalnya, Mas, siapa nama anak rencananya? Tarisa. Nah misal saya tidak tahu apa makna Tarisa itu, ya. Kalau boleh nanti kasih nama, misalnya nama keislamannya Tarisa
Kalau mau lebih gampang, Tarisa Mutmainnah. Ya, baru bapaknya. Ya, nama penting. Kalau tidak ada nama keislaman di dalamnya, apa hubungannya? Ini Bapak Ibu perlu tahu. Kenapa nama perlu Islam? Nanti di padang mahsyar kita dikumpul. Bayangkan, orang pilkada saja TPS 300 orang itu ngantri dari pagi sampai tengah hari, pakai payung, ada musik, dikasih minum, masih ngantri kita sampai siang, padahal cuma 3 hari. Bagaimana di padang mahsyar kelak nanti? Dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai akhirat kiamat, berkumpul berapa triliun manusia, dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Muhammad Toha, Das'at Latif, Siti Aisyah. Kalau Tariman, dipanggil di belakang Pak. Dipanggil juga tapi di belakang. Bagaimana caranya Mas? Kalau boleh saya saran Mas ya. Bagaimana caranya diislamkan? Nanti ketika tasakuran anaknya, sampean juga tambah keislaman namanya. Bagaimana caranya? Ditambah di depannya Haji Muhammad Tariman. Nah, itu aja sudah Islam itu. Nggak usah robah ijazah, tidak usah robah KTP, tapi Allah sudah tahu nama saya islamkan, ada Muhammad di depannya. Namanya misalnya anaknya sudah terlanjur dikasih nama Desi Ratnasari. Itu dipanggil juga nanti tapi lama. Bagaimana caranya diislamkan? Tambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung, yang penting aman di akhirat. Bapak namanya sudah terlanjur Rudi. Pak Rudi juga ini kan. Nanti diislamkan Pak. Misalnya Bapak ulang tahun, atau anaknya ulang tahun, atau hari Jumat, atau tahun baru Islam, Bapak undang orang syukuran, mengislamkan nama. Tidak mesti bak potong sapi, cukup makan nasi kuning rame-rame, panggil Ustadz baca doa, ya Allah sejak hari ini saya islamkan nama saya menjadi Muhammad Rudi. Sudah, ini penting nama. Kalau ada orang taati sebuah nama, bayang kalau semua tidak ada nama kita, repot kan? Nah, di padang mahsyar nanti, itulah sebabnya Pak Tariman, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. 1 diantaranya wajib memberi nama yang baik. Coba sebut nama Anda. Ibu-ibu coba sebut namanya, saya bisa tahu sukunya. Misal ya, kalau namanya Abdul Jabbar, pasti muslim. Ya toh? Kalau namanya Bertustinus Titus, non muslim. Kalau namanya Margono, pasti Jawa. Kalau namanya Margana, Sunda. Iya kan? Dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Nah, yang kedua, cara mendidik anak, Mas, setelah itu kasih nama yang baik. Yang berikutnya, memberi makan. Memberi makan boleh apa saja kita cari. Syaratnya mau kaya boleh, jadi pengusaha boleh, jadi pedagang boleh, jadi tentara polisi boleh, jadi tukang sawit boleh, kerjaan apa saja boleh. Yang penting syaratnya halalan thayyiban wasi'an. Halal baik banyak. Banyak boleh, tapi halal dulu nomor 1. Kalau ini sekerja halal tidak. Kalau tidak halal jangan kasih masuk rumah. Kalau bapak ibu selalu kasih makan anaknya barang-barang haram, maka jangan heran anak kita besar nanti dia tidak mendengar orang tuanya. Maka yang baik, kasih nama yang bagus. Istri datang suaminya bawa duit. Apa kata istrinya? Bang, Mas, biasanya kau cuma bawa 5 juta 1 bulan gajimu, kok ini 5.500.000. Dari mana ini 500 Mas? Halal tidak? Kalau dibilang halal, masuk. Kalau dibilang tidak jelas itu Mbak, kalau gitu saya tidak mau kasih makan anak saya uang haram. Yang 500 bawa keluar. Bisa Ibu? Bisa Ibu?
Bisa? Kalau 500.000 bisa, kalau 50 juta? Jangankan 50 juta, serangan fajar saja pilkada ibu goyang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga kewajiban orang tua setelah memberi nama yang baik, memberi makan, yang ketiga kasih contoh. Jangan harap anak kita sopan kalau ibu bapaknya kasar. Jangan harap anak kita sholat kalau ibu bapaknya tidak sholat. Maka itulah pentingnya orang tua memberikan teladan, contoh teladan buat anak-anaknya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah sekarang kalau anak kita sudah memiliki akhlak yang baik, alhamdulillah. Coba ibu-ibu, bu, halo bu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan bu? Suami? Kawin lagi bu. Siapa yang doakan? Anak. Tapi bagaimana anak kita mau doakan kalau anak kita tidak dididik agama? Itulah pentingnya acara seperti ini, tasyakuran, memberikan pesan kepada kita, pesan untuk anak bahwa ini anak rezeki dari Allah. Maka tasyakuran kita rasa syukur kepada Allah atas kita diberi anak. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak setelah dikasih makan yang halal, dididik, dikasih nama yang baik, jangan lupa doakan. Bapak-bapak mau ndak punya anak yang soleh? Mau ndak punya anak yang soleh? Ibu-ibu mau ndak? Mau. Caranya gimana? Doanya sangat ringkas. Rabbi habli minas solihin. Maka mbaknya, nyonya, ibunya, ini anak, saya kasih contoh mbak ya, kalau dia diusap-usap kepalanya seperti ini, doakan, ucapkan Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Kemudian dia dikasih minum seperti ini, nyedot, masukkan ke dalam mulutnya, ucapkan Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Lagi dimandi, diusap-usap semua badannya, diusap kepalanya, sambil doakan lagi Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Nah itu didoakan, ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim terkenal, anak dan cucunya jadi nabi. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau bapak ibu mau punya anak yang soleh, ini doanya Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Diusap kepalanya, ucapkan Rabbi habli minas solihin. Diberikan dot, diasi Rabbi habli minas solihin. Dibangunkan anak-anak yang seperti ini, besar ini seperti ini, dibangunkan pergi sekolah, diusap kepalanya Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, dipeluk lagi, bisik telinganya Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Anak kita tanya, apa sih itu mak solihin solihin? Saya doakan kau nak punya jadi anak yang soleh. Itu doanya. Ada kemenakan saya bu, sudah mau maghrib masih main bola juga. Saya panggil, ayo berjamaah ke masjid sama om. Sedikit lagi om, saya tungguilah dia main bola. Azan maghrib masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya Rabbi habli minas solihin. Menangis dia bu. Heran semua orang, ih hebatnya Pak Ustadz, dia bisi aja anak kemanakannya, dia menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Anak kalau salah kasih hukuman supaya dia tahu bahwa kalau salah ada balasannya. Yang kedua, doakan, karena hidayah datang dari Allah. Terutama ibu-ibu, doa paling manjur untuk anak, manjur juga kalau bapaknya, tapi lebih manjur ibunya. Maka ibu kalau marah, jangan sumpahi anak yang tidak-tidak. Anak kita menjengkelkan, ibu sumpahi kurang ngajar, bajingan. Bajingan betul itu anakmu. Kurang ngajar, dia tabrak kau motor, dia tabrak betul itu motor anaknya. Coba kalau marah, keluar sumpah yang bagus, doa. Anak saya susah betul, saya didik, mudah-mudahan kau jadi ulama besar. Itu Abdurrahman As-Sudais, imam Masjid Haram, imam yang selalu di Masjid Makkah.
itu waktu kecil suka ganggu makanan bapaknya. Bapaknya belum makan, anaknya sudah garu-garu makanan. Ibunya selalu berkata, ih anak saya nakal betul, mudah-mudahan kau jadi imam masjid haram. Betul, jadi imam masjid haram sekarang anaknya. Maka kalau marah, jangan kasih sumpah yang tidak baik, sumpahkan yang bagus-bagus. Mudah-mudahan kau jadi tentara yang soleh, mudah-mudahan kau jadi dokter yang baik, mudah-mudahan kau jadi anggota DPR yang beriman. Doa-doa yang baik. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, anak lagi ini pentingnya, setelah dia besar nanti dialah yang akan mendoakan orang tuanya. Coba lihat berapa banyak orang meninggal orang tuanya, belum sebulan anaknya bertengkar soal warisan. Apa yang rusak ini bukan otaknya, apa yang rusak imannya. Ibu-ibu, jangan cemas soal isi perut anak, jangan cemas soal makan anak. Nabi Ibrahim pernah disuruh dakwah. Kata Allah, kau pergi dakwah Ibrahim. Kata Ibrahim, ya Allah, siapa yang beri makan anakku? Kata Allah, kau pecahkan itu batu. Dipecahkan batu. Kata Nabi Ibrahim, apa maksudnya? Kau pecahkan lagi, dipecahkan. Pecahkan lagi, dihantam lagi. Ketiga kalinya terbelah itu batu, Nabi Ibrahim mendapati ulat. Ibu-ibu tahu ulat? Tahu ulat? Kata Allah, kau lihat itu ulat. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, kulitnya lembut, kulitnya halus, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin makanannya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Itu ulat, tidak sarjana, tidak ada kakinya, tidak ada otaknya, tidak ada tangannya, bisa hidup dalam batu. Apalagi anak kita. Saya mau tanya, bapak ibu di sini, bapak-bapak, saya mau tanya, ada tidak anak di sini di kampung ini yang mati kelaparan? Ada ndak? Tidak mungkin. Ada ndak anak kita yang di sini mati karena ndak makan 24 jam? Ndak. Tapi saya curiga ada yang mati karena narkoba. Ada yang mati karena balapan liar. Itu berarti bukan perutnya yang masalah, tapi imannya. Allah sudah jamin rezeki. Ndak usah cemas soal makan anak kita. Yang kita cemaskan anak kita sholat tidak, itu yang kita cemaskan. Soal makan jangan cemas. Saya kasih contoh, ibu-ibu tahu nyamuk, tahu cicak, tahu cicak enggak ibu? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Masuk akal tidak? Enggak masuk akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Di mana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya toh, tapi lagu mengatakan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk. Nyamuk yang datang. Itu artinya Allah jamin rezeki. Tidak usah cemas. Yang kita cemaskan kalau anak kita tidak sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau lihat masa depan di kubur. Ibu yakin tidak mati? Bapak-bapak yakin tidak mati? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Iya toh? Pasti mati. Masuk kubur. Ibu, sedulur-sedulur, kalau merantau ke Jawa, di Jawa tidak enak, ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak? Ada. Pulang lagi ke Baju Asin. Iya. Bapak-bapak jadi pegawai, tidak disenang sama bupati. Ada pilihan tidak? Ada. Pensiun dini. Tidak ada urusan sama bupati, saya pensiun. Ibu-ibu punya suami tidak cari uang, malas, kasar, suka mukul. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau
Pisah. Bapak-bapak punya istri, malas masak, kasar mulutnya, ndak tahu berterima kasih sama mertua. Ada pilihan? Ada, malah dua pilihannya Pak, tambah atau ganti. Iya kan? Artinya apa? Kalau bapak menderita di dunia, pasti ada batasnya. Kalau bapak menderita di dunia, tidak mungkin menderita selamanya, pasti ada akhirnya. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak? Masuk kubur, ndak enak, keluar dulu. Wow, kau keluar, viral kau satu dunia. Nah, ketika masuk kubur, kata Nabi, hanya 3 yang bisa menolongmu. Satu di antaranya, kata Nabi, yang bisa menolongmu ketika kau sudah dikubur, anak yang soleh dan soleha. Tentu Pak Haji Tariman dan keluarga mengadakan acara ini berharap mudah-mudahan anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita meninggal, kita berharap kita sudah dikubur, anak kita setiap selesai sholat 5 waktu, dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba lihat contoh. Siapa yang ekonominya baik hari ini, yang mapan ngundang kita? Pak Haji Tariman. Akibatnya apa? 2 orang tuanya ikut menikmati, duduk di atas. Ayo, coba kalau Haji Tariman miskin, tidak punya apa-apa, tidak datang di sini kita. Dan siapa yang ikut menikmati? Anaknya, orang tuanya. Maka menantu jangan kurang ajar sama orang tua. Ada juga itu istri bilang, pilih kau, mamamu terus, pilih mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih? Pilihan beleng-beleng itu. Ayo, ini kadang-kala istri kasar sama mertua. Ada begitu di sini? Tidak menghargai suami. Ada begitu di sini? Ada yang pernah tanya saya di Makassar, ibu, dia bilang, Ustadz, kenapa itu suami saya, ibu-ibu tanya, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Bawaannya mau pulang terus mau keluar dari rumah. Saya takut dia tersinggung, Bu. Saya ceritakan, Bu, ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Datang mertuanya ngomel, terlambat suaminya ngomel, cepat pulang ngomel. Suatu ketika suaminya belikan emas, senanglah istrinya dibelikan emas. Selesai dibelikan emas, kata suaminya, dek, ayo kita pergi jalan-jalan lihat sumur tua. Pergilah lihat sumur tua, ibu. Sampai lihat sumur tua, kata suaminya, dek, ini sumur usianya, Bu, 400 tahun, dalamnya 12 meter. Kata suaminya, kau coba lihat ada ndak air di dalamnya? Ada, Bang, cuma dangkal. Maksudnya paling sampai di lutut. Kata suaminya, berarti aman ini. Begitu istrinya dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Duh, jatuh suaminya masuk sumur. Kata masuk istrinya sumur. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar suja. Ngomel kau di situ, ndak ku dengar. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi besar hitam. Kaget suaminya, hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sini tenang-tenang. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Maka ibu, istri yang baik jangan suka ngomel dan hormati mertua. Bisa ibu? Bisa. Bisa ibu? Bapak-bapak juga jangan gara-gara takut sama istri lalu tidak berbuat baik sama orang tua. Contoh, suaminya mau kasih sedekah orang tuanya. Ini ada uang nih, sudah lama ibu tidak pernah dikasih sedekah. Langsung kata istrinya, apa mamamu terus? Tidak jadi sedekah, takut sama istrinya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Ada? Hati-hati Pak, dilihat istrinya Pak. Mohon maaf Pak, kalau kami orang Bugis tidak ada yang takut sama istri. Bu, kalau laki-laki Bugis tidak ada yang takut sama istrinya. Saya orang Bugis, cuma istrinya lebih berani. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah kembali lagi, ketika masuk kubur, anaklah yang diharapkan mendoakan kita. Anak yang mendoakan, maka anak penting didoakan, dididik dengan baik. Mudah-mudahan setelah ibu bapaknya tua uzur tidak bisa cari nafkah, anaknya yang bisa menghidupi orang tuanya. Ya, dua. Nah, alhamdulillah acara ini yang kedua setelah kita masuk kubur, yang menolong kita setelah anak yang soleh dan soleha, yang kedua adalah harta yang telah kita sedekahkan. Masya Allah. Ibu bapak, saya tahu, dapat informasi di kampung ini banyak orang kaya, banyak, tapi orang kaya yang mengundang ustadz itu jarang. Sampai Pak Bapak Tariman ini, dia bilang, Ustadz, kami menyesuaikan waktunya Pak Ustadz, yang mestinya awalnya tanggal 2 hari ini, tapi beberapa hari geser. Kenapa? Pak Kapolri minta acara tanggal 2. Oke, Pak, saya telepon Pak Tariman, bisa enggak digeser ke tanggal 4? Oke Ustadz, kami geser tanggal 4. Geser lagi acara tanggal 4. 2 hari yang lalu Pak Kapolri telepon saya, Pak Ustadz, bolehkah digeser ke tanggal 4? Waduh, saya bilang sudah digeser acaranya orang di sana musim baju angin. Saya telepon lagi beliau, bisa Pak Ustadz, luar biasa, semangat untuk dakwah. Ada orang kaya tapi bukan ulama dia undang. Apa dia undang? Artis. Kalau artis kau undang, apa dia bawakan kau? Alamat palsu. Apa? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa bapak menonton di depan begini? Habis amalmu pulang, dia goyanglah Cikampek, Tasikmalaya. Kau ndak juga dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Sudah itu pulang kau kasih 150 juta, 200 juta. Sampai di Jakarta itu artis dia pakai narkoba uangnya. Tapi kalau ulama kau undang, berapa yang datang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka pengampu hajat, Pak Haji Tariman, selama orang itu mengamalkan dakwah, maka dia dapat pahala seperti pahala penceramah. Nah, inilah pentingnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan. Tapi sebagai rasa syukur kita doakan mudah-mudahan yang mengundang kita anaknya menjadi solehah. Amin. Anaknya menjadi soleh dan soleha, bisnisnya lancar, dan insya Allah bahagia dunia akhirat. Terakhir pesan saya, karena ini undangan sebelum duhur, sudah masuk duhur dan biasa berakhir sudah asar. Hati-hati, banyak ibu-ibu yang tidak sholat. Ya, banyak ibu-ibu yang tidak sholat. Gara-gara apa? Make upnya terlalu tebal. Akhirnya malas wudhu. Pun kalau dia wudhu, dia begini kalau wudhu. Ya, satu make up. Yang kedua, penyebabnya tidak wudhu, jilbab. Kenapa? Jilbabnya terlalu repot dipakai. Jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Pernah? Ada itu yang ada talinya, dia gulung-gulung, baru diikat di lehernya, dikasih kembang di sini. Nah, sudah susah lehernya gerak. Sudah itu diambil kain 3 lapis, kuning, krem, abu-abu, dikasih miring lagi sedikit, dikasih lagi kembang di sini, ada kayak pohon mangga di belakang. Nah, sudah itu tidak sholatlah dia gara-gara jilbabnya. Hati-hati ya Bu ya, jangan sampai acara orang tidak berkah gara-gara tamu yang tidak sholat. Yang kedua, pesan saya kalau ada acara begini, biasanya banyak praktek mubasir. Mubasir dalam arti apa? Air gelas tuh paling banyak, masih ada setengah, ambil lagi gelas baru, dia bocor lagi. Jangan sisa, karena itu sisa tidak ada yang mau minum, dan itu yang bapak ibu buang, hasil keringatnya orang. Yang ketiga,
Biasanya kalau ada acara begini, banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Karena mencela acaranya orang. Bahkan tamu-tamu juga dia celah. Datang tamunya orang, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Begini cara melihatnya. Dia tidak gosip, tapi mukanya sinis. Apa baru? Apa? Palsu gelangnya. Ini urusannya orang. Tidak serasi jilbabnya. Iya kayak umbul-umbul. Jangan celah. Sampai ada juga orang celah makanannya orang. Tidak enak satenya, kayak basi. Padahal membungkus. Ada ibu-ibu Columbus di sini. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Hati-hati, tidak boleh membungkus tanpa izin tuan rumah. Kalau bapak membungkus bawa pulang tanpa izin tuan rumah, itu sama ibu makan daging haram. Yang keempat, biasa kalau ada acara begini, banyak yang merasa tersinggung pulang. Kenapa tersinggung pulang? Karena merasa tidak diopeni, merasa tidak dilayani. Jauh-jauh saya naik mobil ke sini, tidak dilayani dengan baik. Tidak mungkin yang punya acara duduk cerita baik-baik menghadapi bapak ibu karena tamunya banyak. Maka kita aja yang memakluminya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf kepada pihak pemerintah. Kenapa ceramah dulu? Karena Pak Bupati belum datang. Kalau ditunggu baru mulai acara, saya ketinggalan pesawat. Pesawat saya jam 7 ke Jakarta. Saya harus ke Jakarta pagi-pagi malam ini karena besok acara ceramah pengantin Kadipropam Mabes Polri. Jadi ingin rasanya berlama-lama. Sudah mohon maaf, ya mana Pak Bupati? Oh belum. Ini namanya belum. Ya belum namanya itu deh. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Haji Tariman beserta keluarga. Saya mengucapkan selamat atas kelahiran. Saya doakan anak ibu bapak sehat walafiat. Oke, Pak Rudi terima kasih telah mendampingi saya selama perjalanan. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan. Kita sama-sama mohon izin mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang memberi hidayah, berikan hidayah kepada anak yang ditasakuri hari ini. Tunjukkanlah kepadanya yang hak adalah hak, dan berikan kesempatan kemampuan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Jadikan dia soleha, yang dekat dengan agamamu, yang cinta kepada agamamu, yang kuat iman dan akidahnya, mencintai kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tanganmu jualai mengabulkan doa kami. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.